Shalom Bapak Ibu, hari ini Rabu 30 September 2020, kita mulai pembahasan perjanjian baru. Kita akan mulai dari satu pasal, yakni Yohanes pasal pertama, temanya prainkarnasi Sang Logos. Yohanes pasal pertama dimulai dengan sebuah pernyataan pada mulanya adalah firman. Firman atau sabda atau kata. Dalam bahasa Inggris, the word, bahasa Yunani logos, bahasa Ibrani dabar, bahasa Chinese tao. Firman dalam konsep Yunani, Ibrani maupun Chinese memiliki makna yang serupa, yakni perkataan yang punya makna, sebuah prinsip yang dapat disandari, sehingga punya kewibawaan untuk mengatur dan mengendalikan sesuatu. Tao atau dabar atau logos adalah prinsip yang mengatur sesuatu. Dilanjutkan, firman itu adalah Allah. Maka prinsip ini adalah prinsip yang punya kuasa mengatur semesta. Karena prinsip ini adalah prinsip yang dikatakan adalah Allah. Kata Allah menggunakan bentuk kata benda, berarti harus diterjemahkan sebagai Allah, bukan bentuk kata sifat yang berarti diterjemahkan ilahi. Ini berarti firman itu adalah Allah itu sendiri. Ini bukan firman biasa, melainkan suatu pribadi, sehingga lebih tepat disebut Sang Firman. Pernyataan ini juga menunjukkan hakikat, bahasa Latinnya ousia, Sang Firman, dan Allah adalah sama dan satu. Berikutnya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Sang Firman, walaupun secara ousia sama dan satu dengan Allah, namun Sang Firman merupakan pribadi yang berbeda dengan Allah. Pernyataan ini juga menunjukkan Sang Firman ada dari kekal bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pernyataan ini menjelaskan Sang Firman adalah co-kreator atau rekan pencipta di dalam kisah penciptaan semesta. Diulang lagi pada Yohanes 1 ayat yang ke-10 bahwa dunia dicipta oleh Sang Logos ini. Dapat dibandingkan juga dari Ibrani 1 ayat 2 serta Kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya. Pernyataan ini diulang dua kali kedua dalam bentuk negatif untuk memastikan bahwa karya penciptaan tak bisa dilepaskan dari karya Sang Firman. Berikutnya, prainkarnasi Tuhan Yesus sebagai yakni Sang Terang manusia. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bahasa Yunani membedakan kata bios, artinya hidup karena memiliki tanda-tanda kehidupan, bisa napas, bisa makan, ya bisa berkembang biak, dan zoe artinya hidup yang dinamis, hidup yang penuh makna. Sang Firman adalah sumber dari zoe. Zoe ini dikatakan memberi pencerahan pada batin manusia sehingga hidupnya bersinar, ataupun dimaknai juga ada kemuliaan. Dengan kata lain, tanpa Sang Firman, maka tak ada kehidupan zoe, hanya ada kehidupan bios. Sehingga hidupnya tak ada kemuliaan, hidup hina, gelap, kotor. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan hati manusia menjadi sirna saat terang Allah datang pada diri manusia. Orang yang memiliki terang Allah tak mungkin kalah dengan kegelapan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir Perjanjian Lama dan nabi pendahulu Perjanjian Baru. Ia walaupun memberikan pencerahan baru bagi para pendengarnya, namun ia bukanlah sang terang. Dia hanya saksi bagi sang terang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini adalah kalimat yang memisahkan peradaban manusia. Sang terang yang selama ini berada bersama dengan Allah, yakni di era Perjanjian Lama, telah datang menghampiri manusia yang ada dalam dunia yang gelap, yakni era Perjanjian Baru. Kalimat ini
membedakan nasib manusia sebelum terang itu datang dan sesudah terang itu datang ke dunia. Berikutnya, Sang Firman menjadi manusia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini adalah sebuah pernyataan keheranan bercampur menyesalkan. Bagaimana mungkin manusia yang hanya punya bios tidak mau menerima Sang Firman yang datang memberikan Zoe. Sang pencipta berkenan menemui ciptaan, namun aneh ciptaan yang tak berkenan menyambut Sang Pencipta. Berikutnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Untuk manusia yang menerima Sang Firman, suatu transformasi naturnya terjadi. Mereka diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Mereka dilahirkan atau diperanakkan dari bios, hidup tanpa kehidupan, ke Zoe, hidup yang adalah hidupnya Allah. Hidup yang penuh kemuliaan, hidup yang penuh makna. Inilah makna sebuah kelahiran atau diperanakkan oleh Allah. Ini adalah makna sebuah transformasi natur. Natur yang adalah gelap berubah menjadi natur yang adalah anak Allah. Berikutnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini disebut inkarnasi, ya, berasal dari kata en dan karnal, masuk dan daging, artinya Sang Firman yang adalah Allah itu telah masuk ke dalam tubuh manusia, hidup bersama dengan manusia. Bandingkan Matius 1 ayat 23 menggunakan kata Immanuel, ya, imanen, ya, ada di antara manusia, dan Allah. Kata diam di antara kita diterjemahkan dalam beberapa bahasa Inggris sebagai bertabernakel di antara kita, untuk menggambarkan tabut perjanjian Allah di masa Musa yang diam di tengah-tengah umatnya. Walau ada dalam tubuh daging dan tinggal bersama-sama dengan manusia, namun Sang Inkarnasi Firman ini memiliki kehidupan dengan kualitas yang berbeda. Ia datang membawa kemuliaan, kasih karunia, dan kebenaran Allah. Ia disebut Sang Anak Tunggal Bapa karena kehadirannya menjadi perwujudan dari Sang Bapa. Inkarnasi Tuhan Yesus menghadirkan kepenuhan Bapa. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Menunjukkan Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang demikian jujur, yang membawa pengikutnya untuk mengikuti Sang Firman, yang akan kita bahas pada perikop berikutnya, ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nama Sang Firman sekarang disebut, yakni Yesus Kristus. Yesus adalah kata Yunani, kata Ibraninya Yehosua, yang berasal dari kata YHWH dan Yasa, artinya Yahweh Sang Penyelamat. Kristus, bahasa Yunani, berasal dari kata Ibrani Mesiah, artinya yang diurapi. Hukum Musa menunjuk apa yang benar dan yang salah, dan ujungnya adalah penghakiman. Namun Yesus datang membawa kebenaran, aletheia, yang mengubahkan natur dari salah jadi benar, dan membawa anugerah yang memberi pembebasan atas hukuman. Semuanya mengalami kepenuhan dalam Yesus, akan hidup dalam anugerah demi anugerah. Berikutnya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dalam konsep Ibrani, firman punya pengertian ganda. Pertama, firman sebagai pikiran, logos endiatelos, atau sebagai konsep, logos hoeso, atau sebagai rasio. Pengertian kedua adalah firman sebagai ucapan, logos proporikos, atau yang sudah dinyatakan dari pikiran kemudian diekspresikan, dinyatakan dalam bentuk ucapan.
dalam bentuk kata-kata, atau logos hoexo, atau dalam oratio. Oratio itu berarti perucapan mulut. Pernyataan ini, ayat 18, menegaskan Yesus adalah logos yang ada di pangkuan Bapa, menunjuk logos endiatetos, ya, menunjuk juga ayat yang pertama sampai yang ketiga, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, yang kemudian logos di pangkuan Bapa ini datang menjadi logos yang dinyatakan, atau logos proporikos, yang juga mengacu pada ayat yang ke-14, sebagaimana anak yang merepresentasikan bapaknya. Jadi jelas situasi atau apa yang dimaksudkan ya dari sang logos ini. Logos yang ada di pangkuan Bapa, yang adalah Allah itu sendiri. Ia hadir di tengah-tengah dunia supaya manusia bisa mengenal akan Bapa yang tak terlihat itu pada diri Yesus, yakni logos yang dinyatakan. Berikutnya, Yohanes Pembaptis menunjuk Tuhan Yesus. Yohanes tengah membaptis orang-orang di Betania di seberang sungai Yordan. Dan ia menyebut dirinya adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya, yakni suara yang berseru-seru di padang gurun untuk meratakan jalan bagi kedatangan Mesias. Ia membaptis dengan air, namun akan datang pribadi lain yang dikatakan demikian mulia sehingga ia tak layak membuka tali kasutnya. Ia ada sebelum Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis kita tahu lebih tua sekitar 3 bulan dibandingkan Tuhan Yesus. Jelas Yohanes mengatakan tentang prainkarnasi Tuhan Yesus yang telah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Dan dikatakan pribadi ini tidak mereka kenal. Maka tugas Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk memperkenalkan sang logos yang menjadi manusia ini. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan segera ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nubuatan Yesus adalah anak domba yang sempurna untuk korban penebusan umat sedunia. Ia juga menyebut ciri yang disampaikan sebelumnya, yakni Yesus adalah pribadi yang mulia yang telah ada sebelum dirinya dan tugasnya adalah memperkenalkan Dia. Kemudian Yohanes Pembaptis menambahkan beberapa pernyataan yang lain. Dia melihat Roh Tuhan turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atas Yesus, dan ia menyatakan Yesuslah yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan menyebut Dia inilah Anak Allah. Berikutnya, Tuhan Yesus memanggil murid yang pertama. Keesokan harinya sekitar pukul 4 sore, Yohanes tengah bersama 2 muridnya. Saat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus. Dan kedua muridnya pun pergi mengikut Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Nama salah satu murid itu adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Catatan, nama murid yang satu lagi tak disebutkan. Diduga dia adalah Yohanes sang penulis Injil ini. Kemudian Andreas bercerita pada Simon bahwa ia bertemu sang Mesias. Simon anak Yohanes pun mengikut Yesus. Yesus mengganti namanya menjadi Petrus atau Kefas, artinya batu karang. Esok harinya Yesus berangkat ke Galilea. Ia bertemu Filipus dan mengajaknya ikut dia. Filipus adalah penduduk Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Berikutnya, Filipus bercerita pada Natanael bahwa ia telah menemukan Yesus dari Nazaret yang dinubuatkan para nabi. Awalnya, Natanael meragukan ada yang baik yang bisa datang dari Nazaret yang terpencil itu. Namun, Natanael bersedia menemui Yesus. Dan Yesus mengungkap isi hati Natanael. Dan segera Natanael mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Raja orang Israel. Catatan, Natanael inilah yang dikenal dengan sebutan Bartolomeus dalam 3 Injil Sinoptik. Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan dalam Yohanes pertama prainkarnasi Tuhan Yesus. Yesus telah ada sebelum inkarnasi sebagai manusia. Dia adalah Allah itu sendiri, sehakikat dengan Allah, walaupun pribadi yang berbeda. Ia ada untuk menyatakan siapakah Allah bagi manusia, sehingga manusia bisa mengenal akan Allah Bapa Sang Pencipta. Bersyukurlah karena kita boleh mengenal Allah. Dan ketika kita percaya Yesus, kita menerima akan Zoe,
hidup yang bermakna, hidup yang ilahi itu, sehingga kita bisa mengalahkan kegelapan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kami ingin menjadi pengikut-pengikut-Mu Yesus, seperti para murid pertama yang ketika melihat akan Engkau, mereka demikian diyakinkan bahwa Engkaulah Anak Allah yang menyatakan Bapa bagi kami, bahwa Engkaulah Sang Logos yang memberikan prinsip hidup kebenaran dalam hidup kami, dan Engkaulah yang memberi kami kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati, memiliki natur yang baru, memiliki transformasi kehidupan. Bahwa setiap kami yang percaya kepada Engkau tidak sama lagi karena kami sekarang memiliki hidup Kristus itu. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, biar kiranya kesadaran yang baru dari firman-Mu ini memampukan kami untuk hidup secara baru untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.